wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi keseimbangan benda tegar ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang kesetimbangan tiga gaya ya. Nah, kita masuk saja ke konsepnya. Di sini ada sebuah tali ya. Kemudian beberapa gaya, ada F1, F2 dan F3. Nah, kemudian di sini membentuk sudut ya. Ini ada alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, di beberapa referensi yang lain itu biasanya juga untuk sudut itu bisa menggunakan alfa, gamma, beta. Nah, jadi kalian tidak perlu asing ya apabila nilai sudutnya menggunakan alfa, gamma, beta. Nah, yang saya contohkan itu adalah alfa 1, alfa 2 dan alfa 3, hanya untuk membedakan masing-masing sudutnya saja ya. Nah, kemudian untuk rumusnya, rumus kesetimbangan tiga gaya yang digunakan adalah ya, ini dia, F1 per alfa sin alfa 1 sama dengan F2 per sin alfa 2 sama dengan F3 per sin alfa 3. Nah, kenapa kita menggunakan alfa 1, alfa 2, alfa 3 nih? Ini untuk mempermudah ya menghafalkan. Nah, keterangan berikutnya, nah, dengan alfa 1, alfa 2 dan alfa 3 itu merupakan sudut apit ya antara dua gaya yang berdekatan. Ini maksudnya. Nah, karena ada tiga gaya di sini ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang ada. Nah, di sini ada satu buah benda yang digantungkan oleh satu buah tali dan bercabang ya, membentuk sudut sebesar 37 dengan 53 derajat. Oke, sini keterangannya bahwa benda pada gambar memiliki berat sebesar 400 Newton. Nah, berat bendanya ya. Ini beratnya sebesar 400 Newton dan digantungkan dalam keadaan diam. Tentukanlah besar tegangan-tegangan yang terjadi pada kedua tali yang menahan benda tersebut. Nah, ingat bahwa tegangan adalah gaya yang terdapat pada sultas tali yang menarik suatu benda. Nah, artinya ketika kita menemukan contoh soal seperti ini, seperti biasa langkah awalnya penyelesaiannya ya. Nah, itu kita tulis dulu, diketahui bahwa nilai berat bendanya itu sebesar 400 Newton. Nah, untuk alfa satunya ini ya, alfa satunya itu bernilai 37 derajat. Nah, alfa 2-nya sebesar 53 derajat. Nah, itu dulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita simulasikan ya dengan menggunakan gambar sumbu X dengan sumbu Y agar mempermudah ya tegangan tali atau gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, di sini juga muncul nih gambar aslinya kan hanya dua tegangan tali ini ya. Nah, kemudian sama yang ke bawah ini W-nya, berat bendanya. Nah, kita munculkan sumbu X dengan sumbu Y-nya. Jadi ada yang bekerja gaya tegangan tali ya. Untuk alfa 1 itu ada T1X ya karena sumbu X, dan T1Y ya kan, kita tarik terhadap sumbu X dan kita tarik terhadap sumbu Y. Ada T1X dan T1Y. Nah, kemudian yang keduanya, tali yang keduanya ya, ini tegangan tali yang kedua, kita tarik ke sumbu X juga dan sumbu Y-nya, maka ada nilai T1Y dengan T2Y ya. Oke. Itu dulu untuk pengantar pertama. Kemudian nah, ini dia baru memunculkan nilai-nilainya ya, bahwa T1X ini dia, T1X ya itu sama dengan nilainya T1 cos 37 ya, karena terhadap sumbu X menggunakan cos 37 derajat, sama dengan T1 nya belum ada nilainya, kita tuliskan kembali cos 37 adalah 0,8 ya, kita pembulatan menggunakan 0,8, maka T1 dikali 0,8 itu sama saja nilainya 0,8 T1. Itu untuk nilai T1X ya. Nah, kemudian T1Y. Nah, T1Y mana? Ini ya. Ini nih T1Y. Oke, maka T1Y itu nilainya adalah T1 sin 37. Kenapa menggunakan sin? Nah, pasti pertanyaan itu kan. Kenapa menggunakan sin? Karena tegangan tali ini kita tarik terhadap sumbu Y ya, makanya
sudutnya itu menggunakan sin 37. 37 ini dari mana, Pak? Dari nilai alfa 1 yang ini, ya. Tadi untuk X itu menggunakan cos 37, untuk Y menggunakan sin 37. Nah, nilainya sama dengan T1 0,6. 0,6 dari mana? Itu nilai sin 37 derajat, ya. Itu sebesar 0,6. Maka dikalikan hasilnya adalah 0,6 T1. Nah, kemudian kita bergeser ke tali yang kedua. Nah, tali yang kedua T2, ya kan? Tadi juga sama, ada T2X ke sini dengan T2Y. Nah, untuk T2X sama ya. T2X adalah sama dengan T2 cos 53. Kenapa 53? Karena yang kita gunakan adalah nilai alfa 2. Betul, alfa 2 ya. Di sini nilai alfa 2. Kenapa menggunakan cos juga? Karena terhadap sumbu X. Nah, itu membedakannya ya. Jadi kalau terhadap sumbu yaitu menggunakan sin ya. Nanti kita bandingkan ya. Ini dulu kita selesaikan bahwa nilai T2-nya adalah cos 53 itu adalah 0,6. Maka hasil akhirnya adalah 0,6 kali T2. Nah, kita berpindah nih ke T2Y-nya ya. Nah, untuk T2Y-nya tetap tegangan tali 2. Nilainya adalah T2 sin 53. Kenapa menggunakan sin? Karena T2-nya ditarik terhadap sumbu Y, pasti menggunakan sin 53. Dari mana 53? Itu dari nilai sudut alfa 2. Oke. Nah, berapa sih nilai sin 53 derajat? Itu adalah 0,8 ya. Jadi ketika dikalikan dengan T2 yaitu hasilnya 0,8 T2. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga kalian bisa memahami secara mandiri ini untuk penentuan T1X, T1Y, T2X dengan T2Y-nya ya. Itu perhatikan juga nilai sudut apitnya. Oke. Kalau kalian sudah bisa menentukan nilai ini, baru kita lanjutkan ke penyelesaian berikutnya ya, tahap penyelesaian berikutnya. Nah, terapkan syarat kesetimbangan sehingga diperoleh. Nah, ini ya. Sebelum kita masuki yang berikutnya, ingat bahwa syarat kesetimbangan itu adalah sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Jadi masing-masing kita cari terlebih dahulu ya. 0 itu bukan berarti nilainya 0, tidak perlu dicari, malah itu yang harus dicari. Ya, ini dia. Sigma fx sama dengan 0 ya. Kita turunkan gaya-gaya atau tegangan tali yang bekerja pada sumbu X itu ada T2X dengan T1Y min T1Y ya. Nah, kita masukkan nilai T2X nya itu 0,6 T2 min 0,8 T1 sama dengan 0. Nah, berikutnya ya, kita pindah ruaskan ya, bahwa 0,8 T1 mohon maaf ditambah 0,6 T2 sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan yang A atau persamaan 1 ya. Untuk sigma fx nya. Nah, kalau sudah sigma fx sama dengan 0, nah baru berikutnya adalah sigma fy sama dengan 0. Nah, itu nilainya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X atau tegangan tali yang bekerja pada sumbu Y, mohon maaf, pada sumbu Y adalah T1Y min T2Y. Kalau tadi terhadap sumbu X itu T2X min T1X. Nah, kalau terhadap sumbu Y itu T1Y min T2Y dan min W-nya. W itu apa? Berat benda yang digantungkannya ya. Sama dengan 0. Oke. Langkah berikutnya adalah memasukkannya ya. Memasukkan nilai-nilainya. Nilai yang tadi kita cari. Nah, ini T1Y adalah sebesar 0,6 T1 ya. Ditambah 0,8 T2 ya, karena sama-sama minus. Untuk W-nya itu nilainya 400 Newton untuk nilai berat benda yang digantungkannya. Nah, lanjut. Ya, ini dia. Kita pindah ruaskan ya nilai 400-nya supaya nolnya hilang. 0,6 T1 sama ya, kita turunkan 0,8 kali T2 juga sama. Nah, 400 pindah dari sisi kiri ke sisi kanan, tadinya negatif menjadi positif. Nah, itu adalah untuk persamaan yang B atau yang kedua. Nah, setelah kalian mendapatkan persamaan A dan B, ya kan, kita menerapkan
rumus eliminasi ya. Dari persamaan A dan persamaan B diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, eliminasi. Kita masukkan dulu persamaan A ya kan. Min 0,8 kali T1 ditambah 0,6 kali T2 sama dengan 0 ya. Yang ini, yang A. Kemudian yang bawahnya yang B. 0,6 kali T1 ditambah 0,8 kali T2 sama dengan 400 Newton. Nah, kita cari pengaliknya ya. Cari pengaliknya supaya nilainya sama, supaya bisa dieliminasi. 0,6 dengan 0,8. Ini di matematika sekali ya. Yang bisa matematika pasti asik nih main angka di sini. Ya. Berarti di sini min 0,8 T1 dikali 0,6 ya. Nah, ini hasilnya min 0,48 T1. Ya. Kemudian 0,6 T2 dikali 0,6 adalah 0,36 T2 sama dengan 0 ya. Karena 0 dikali 0,6 hasilnya 0. Berapapun angkanya dikalikan 0 yaitu hasilnya 0. Nah, yang bawahnya juga sama. 0,6 kali T1 dikali 0,8 ya, hasilnya 0,48 T1. Kemudian yang berikutnya 0,8 T2 dikali 0,8 adalah hasilnya 0,64 T2. Yang terakhir adalah 400 dikali 0,8 yaitu hasilnya 320 Newton. Nah, itu ya. Semoga kalian bisa mengalihkan 0, ya. Sebenarnya mudah saja. Saya beri tahu cara simpelnya ya. Di sini 0,8 dikali 0,6 ya. Kalian kalikan saja 8 dengan 6 ya. 8 kali 6 itu hasil 48. Nah, nolnya juga mengikuti 0, meskipun di sini ada 2, dituliskannya hanya 1 saja ya. Yang ini juga sama. 0,6 dikali 0,6 ya kan. Hasilnya 6 kali 6 itu hasilnya 36 ya. Nolnya mengikuti 1 saja, 0,36 T2 dan seterusnya. Itu caranya ya. Oke, setelah kalian menghitung cara eliminasi ini, kita hitung, disederhanakan ya. Hasil ini disederhanakan. Ya, di sini min 0,48 T1 ditambah plus 0,848 T1 hasilnya 0. Oke, habis ya. Nah, tinggal yang ini dijumlahkan 0,36 T2 ditambah 0,64 yaitu hasilnya 1,00 T2 atau 1 saja ya. Atau T2 saja. Kenapa? Karena dikalikan 1 hasilnya sama. Bilangan itu sendiri kan. Nah, untuk 320-nya turun. Nah, untuk T2-nya ketemu nilainya 320. Nah, yang kita butuhkan adalah T1-nya. T2-nya sudah ketemu nih. Nah, kalau sudah ketemu, kita menggunakan substitusi. Oke, substitusi apa? Memasukkan ya persamaan A ke persamaan B. Oke, nah ini dia. Masukkan nilai T2 ke dalam persamaan B. Maka T1 dapat dihitung atau dapat dicari ya. Ini T1-nya. Caranya gimana? Nah, kita menuliskan nilai persamaan yang B dulu ya. Ini persamaan B. Kita tuliskan di sini. 0,6 T1 ditambah 0,8 T2 ya, sama dengan 400. Nah, nilai T2-nya kita ganti dengan nilai ini yang tadi sudah kita cari di eliminasi ya. Kita masukkan nilai T2-nya diganti dengan 320. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian kalikan ya. Ini 0,6 T1 itu turunkan sama bilangannya. Nah, ini 0,8 dikali 320 adalah hasilnya 256 ya, sama dengan 400 Newton. Nah, selanjutnya adalah ini kita pindahkan. Yang di sini ada unsur T-nya ya. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Ini tidak memiliki, ini juga tidak memiliki. Jadi 256 dari sisi kiri pindah ke sisi kanan ya. Tadinya positif menjadi negatif ya. 0,6 kali T1 sama dengan 400. Ini positif menjadi negatif 256. Maka hasil akhirnya adalah 144 ya. Pindah ruas untuk pembagi 0,6. Maka 144 dibagi 0,6 adalah 240. Jadi kesimpulannya untuk nilai T1 tegangan pada tali 1 itu sebesar 240 ya. Untuk T2 itu 320. Itulah kesimpulannya ya. Nah,
Semoga kalian bisa memahami cara yang satu ini. Kenapa cara yang satu ini juga menjadi alternatif ya untuk menyelesaikan sebuah soal tegangan tali ya. Oke. Ya, ada cara lain yang memang lebih simpel, namun ini untuk menyelesaikan cara perbandingan sinus ya. Sinus itu kita memanfaatkan semua jenis nilai sudutnya ya, nilai sudut apitnya. Nah, coba saya beri pengetahuan supaya kalian lebih mengetahui ya, pengetahuan bahwa menurut kesetimbangan tiga gaya, yaitu ini ya. Ini yang tadi dua buah tali yang dihubungkan untuk menggantungkan sebuah benda ya dengan berat W 400 Newton tadi. Ini T1, ini T2 nya. Nah, ini ada nilai alfa 1 ya, alfa 2 dengan alfa 3 ya. Ini alfa 1 dari sumbu X kuadran ya, kuadran 4 pindah ke sini ya, kuadran 2. Kemudian ini alfa 3 nya juga untuk menentukan nilai sudut yang ketiga. Oke. Nah, ini rumusnya yang di awal bahwa T1 per sin alfa 1 sama dengan T2 per sin alfa 2 sama dengan W per sin alfa 3 atau alfa W ya, supaya sinkron saja. Tadi kan di awal F1, F2 dengan F3. Karena di sini sudah ada nilai gaya-gayanya atau tegangannya, maka kita ganti, kita samakan ya, kita sinkronkan supaya sesuai dengan soalnya. Oke, langkah berikutnya kalian memasukkan nilai alfanya atau sudutnya ya. Nah, T1 per sin 143. Itu dari mana nilainya? Nah, alfa 1. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nah, alfa 1 itu dari sini ya sampai sini ya. Mohon maaf. Iya, betul. Dari sini sampai sini ya, alfa 1. Nah, untuk alfa 1 itu jadi menjumlahkan ya. Antara di sini sampai sini kan 90 derajat, ya kan? 90 derajat sampai tegangan tali 2 itu ada 53. Jadi 90 ditambah 53 adalah 143 derajat. Itu. Coba kita alfa 2-nya ya. Ini untuk tegangan 2-nya. Sin 127 dari mana? Ini kita perhatikan alfa 2-nya. Ya, di sini sudah ada 90 derajat ya, sudut siku-siku nih. Nah, kemudian ditambahkan dengan alfanya 37 derajat. Maka 90 ditambah 37 adalah 127 derajat. Nah, gitu ya. Semoga untuk penentuan alfa 1 dengan alfa 2 kalian bisa memahaminya nih, karena ini caranya lebih simpel ya. Nah, kemudian untuk sin alfa W atau alfa yang ketiganya, nah, kalian perhatikan di sini nih. Alfa W-nya hanya antara tali 1 dengan tali 2-nya ya. Nah, di sini 90. Kenapa? Karena di sini membentuk sudut siku ya, makanya nilainya 90. Oke. Nah, berikutnya adalah T1 turunkan sama sin 143 itu nilainya 0,6 ya. Nah, kemudian T2 tuliskan lagi 0,8 nilai dari hasil dari sin 127. Nah, itu adalah 400 itu adalah nilai W-nya ya, 400 sin 91. Nah, kalau sudah seperti ini ya kan, kalian buat perbandingan ya, buat perbandingan untuk mencari nilai T1 dan T2 sama ya. Cara pemberian sinus juga menentukan nilai T1 dengan T2. Nah, caranya gimana? Itu hanya mengalihkan antara 400 dikali 0,6. Nah, T1-nya ketemu 240. Yang keduanya adalah kali silang ya. 400 dikali 0,8 untuk nilai T2-nya hasil akhirnya adalah 320. Nah, itulah cara perbandingan sinus. Udah selesai ya. Jadi saya kira lebih simpel memang menggunakan cara perbandingan sinus gitu. Tapi ada beberapa soal yang memang diminta untuk menggunakan cara yang eliminasi dan substitusi ya, jadi kalian harus mengetahui dua cara ini ya. Oke, tapi hasilnya sama, tergantung yang dimintanya saja dengan menggunakan cara yang mana, cara satu ataupun cara dua. Oke ya, itulah
contoh soal dari kesetimbangan 3 gaya ya pada tegangan tali. Jadi silahkan lebih dipahami secara mandiri di rumah, diulangi lagi videonya ya. Jangan lupa subscribe untuk channel saya supaya kalian bisa selalu mendapatkan informasi ya, tidak tertinggal informasinya untuk pembelajaran fisika khususnya. Oke, itu saja untuk contoh soalnya, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih dalam lagi di rumah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.